to be praised. Mari kita bersorak-sorai buat kemenangan kita pada pagi hari ini. You are the only God that we praise, Lord. Kau satu-satunya Allah yang kami sembah. Engkau Allah yang berkuasa. Tapi sekaligus Kau juga Bapa yang begitu baik buat kami. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini sebagai Bapa yang baik, biar Engkau memeluk setiap kami di tempat ini ya Tuhan. Biarlah mereka yang memerlukan Engkau pagi hari ini tidak merasa sendiri. Mereka yang sakit akan dipulihkan. Mereka yang merasa sendiri akan ada sukacita dari Tuhan pagi hari ini. Dan sekali lagi ya Tuhan, di antara 2-3 orang berkumpul Kau hadir. Kami percaya melalui firman-Mu, Kau melawat setiap kami di tempat ini. Buka telinga, buka mata, tapi terlebih buka hati kami untuk boleh diubahkan oleh kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi ini kami siap mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ke depan. Mari semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara sekalian, selamat pagi. Suatu hari ada seorang wanita, gadis muda yang dengan semangat mempersiapkan perjalanan jauhnya dia. Dia siapin semua peralatannya, dia siap pergi, dia sangat bangga karena hasil tes IELTS-nya dia melebihi dari standar. Ya, dia dengan semangat pergi ke satu kota yang udah dia favoritin banget, dia udah percaya nih kota buat gua banget. Dia pergi ke kota itu dengan semangat, sehari, 2 hari dia ngerasa enjoy. Hari ketiga dia udah ngerasa nggak nyaman karena dia nggak ngerti bahasa di kota itu. Dia merasa Inggrisnya cukup bagus, tapi ternyata waktu dia sampai ke kota itu, ini orang ngomong Inggris apa? Nggak cuma itu, di sekolah, di kampusnya dia mengalami banyak perbedaan-perbedaan, rasisme terjadi di kampusnya dia. Waktu dia mau pergi makan satu hari, dia teriakin, "You Chinese, go back to your country." Lu Cina, pulang lu ke negara lu. Dalam hati dia, gue bukan Cina, Cong. Gue orang Indonesia, tapi dia gak bisa teriak balik. Dan dia merasa gak enak jadi pendatang. Siapa dia? Yes, that's me. Itulah saya. Saudara sekalian, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, gak mudah jadi pendatang karena seringkali kita dianggap tidak serupa dengan tempat di mana kita berada waktu itu. Nah sama, Bapak Ibu saudara sekalian, perasaan ini bukan satu hal yang baru karena 2000 tahun yang lalu ada satu komunitas orang percaya yang juga merasa seperti itu. Ya, mereka pergi dari kotanya, nyebar ke beberapa negara, ke beberapa kota-kota di tempatnya sekitar mereka. Lalu mereka merasa dianggap aneh. Mereka dianggap aneh oleh orang-orang sekitar itu, bahkan dicurigai. Siapa mereka? Mari Bapak Ibu sekalian, mari kita buka Alkitab kita, Alkipad, Alkipon, apapun itu. Jangan ditutup karena selama kita firman Tuhan kita akan baca segmen per segmen. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17. Ya, ini adalah surat dari Petrus, 1 Petrus. Kita akan mendengarkan dari ini ayatnya agak panjang Bapak Ibu sekalian, tapi mari kita baca bersama-sama. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Ayat 11, saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari segala keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi. Jadi waktu itu semua murid Yesus, terutama muridnya Petrus, itu nyebar ke kota-kota yang menyembah banyak dewa ceritanya gitu ya. Jadi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. 13. Tunduklah, sekali lagi, tunduklah, tapi ada kata tengah-tengahnya Bapak Ibu sekalian. Karena Allah. Supaya dengan perbuatan baik kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh.
Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang terakhir 17. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Bapak Ibu saudara sekalian, Petrus menuliskan surat ini tuh kepada, kalau kita baca 1 Petrus 1, kalau Bapak Ibu bisa scroll di atas, dia menuliskan surat ini kepada semua pendatang. Kepada semua murid-muridnya yang pergi diaspora ceritanya gitu Bapak Ibu. Ya kemana? Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Kalau saya boleh kasih gambaran Bapak Ibu, ini adalah gambar reruntuhan. Reruntuhan kota Bitinia di Turki. Coba Bapak Ibu ya kita bayangkan ya, ini reruntuhannya aja bagus banget gitu ya. Kebayang kalau dia nggak runtuh, dia benar-benar the huge building gitu ya, jadi bangunan yang besar. Kebayang megahnya, lalu di kiri kanan banyak patung-patung dewa-dewanya begitu ya. Sangat megah, sangat besar, mungkin bahasa sekarang tuh this is urban sekali. Nah waktu itu ya Paulus bilang ini tuh memang tempat sangat indah, sangat bagus gitu ya. Tapi kalau kita lihat ayat 11 dikatakan mereka ini hidup dengan penuh kedagingan. Saya percaya bahwa kota-kota di masa itu kalau kita bicara kota urban pasti nggak akan jauh dari tempat-tempat pelacuran, tempat-tempat minuman keras gitu ya. Jadi kedagingan di sini dikatakan adalah hidup yang penuh dengan have fun, gomet gitu ya bahasanya. Lalu nggak cuma itu, ayat ke-12 Bapak Ibu coba lihat. Orang-orangnya itu penuh dengan fitnah katanya. Penuh dengan fitnah, terus nggak cuma penuh dengan fitnah. Ayat 15 dikatakan picik gitu ya, banyak orang picik di tempat ini. Lalu nggak cuma itu, ayat ke-16 nih piknya ya. Mereka menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Korupsi gitu ya, politik yang gak sehat dan sebagainya. Jadi Petrus mengingatkan bahwa hey, kamu ini orang-orang minoritas di Bitinia, di Asia Kecil. Minoritas di tengah mayoritas paganisme. Mayoritas orang-orang yang gak percaya Tuhan, mayoritas orang-orang yang percayanya sama dewa-dewa. Dan gak cuma itu, mayoritas orang-orang yang percaya waktu itu kekatolikan harus menyembah paus. Nah lalu Petrus bilang kalau kamu jadi minoritas pasti akan mengalami tekanan. Tekanan, marginalisasi, social pressure, bahkan penganiayaan katanya sebagai pengikut Kristus. Lalu Petrus menulislah surat ini buat mengingatkan mereka bahwa mungkin jadi berbeda waktu itu bakal jadi satu beban buat kalian. Tapi penting buat berbeda di masa itu. Nah jadi Bapak Ibu saudara sekalian, ada 3 hal yang kita belajar, yang akan kita belajar dari Petrus melalui 1 Petrus 2 ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita diingatkan bahwa kita semua adalah pendatang. Coba bilang kiri kanan, kamu juga pendatang gitu ya. Kamu juga pendatang. Ya nggak ada di sini yang merasa bahwa ini adalah tempat gua banget gitu ya. Ini adalah saya bukan pendatang ya, saya ini orang asli sini gitu ya. Enggak Bapak Ibu, Petrus mengatakan kita tuh semua adalah pendatang dan perantau. Ayat 11 dikatakan, saudara-saudara yang terkasih, aku mengingatkan kamu tuh adalah pendatang dan perantau. Nah, jadi pendatang dan jadi perantau harus berbeda, jauhkan dirimu dari keinginan-keinginan daging, Petrus bilang. Lalu gak cuma keinginan daging katanya, ayat 12 mengatakan, kalau kamu di perantauan, punyalah hidup yang baik. Ya, punya hidup yang baik, supaya kalau sampai ada orang yang mau bikin kamu jatuh, orang itu gak akan bisa. Karena kamu udah melakukan hal yang baik, perbuatan-perbuatanmu memuliakan Allah, dan gak ada satupun yang bisa menjatuhkan kamu. Bapak Ibu saudara sekalian, bukankah kita juga seperti itu? Kita semua perantau, kita semua pendatang, dan kita semua adalah minoritas di Indonesia. Ada amin? Ya, kita semua minoritas bukan Bapak Ibu? Ya, seorang Kristen, minoritas dan sebagainya. Enggak mudah. Kalau saya boleh balik ke cerita saya yang di awal, saya itu pergi ke Australia Bapak Ibu. Ya, di umur saya 30, Australia jadi satu dream place buat saya untuk kuliah lagi dan sebagainya.
Ya, saya merasa Inggris saya sangat baik, nyampe ke Australia kagak ngerti orang ngomong apa. Can you give me some water? Water, wortel atau apa gitu ya. Ternyata orang Australia itu biasa menghilangkan kata terakhir ya water, gitu ya, water, Bapak Ibu, apa air gitu ya. Terus saya tuh kerja di childcare, bayangin ya di childcare, saya berhubungan dengan banyak sekali orang tua, dengan guru, waduh saya stres sekali. Gak cuma itu, rasisnya juga sangat besar gitu ya di tempat saya kuliah di sini. Tapi sebagai seorang mahasiswa yang biasa kalau di rumah itu ada papi, mami gitu ya, ada keluarga yang mengekang, nih saya pasti merasa ada di sini juga yang mahasiswa di sini. Pas keluar kota atau keluar negeri, nggak ada papa mama, nggak ada yang ngasih petuah dan sebagainya, terutama teman-teman yang di Sumba ya, wah datang ke Bandung gitu ya, oh I'm free gitu ya, nggak ada yang ngatur-ngatur gue lagi gitu ya. Sebenarnya saya bisa aja Bapak Ibu, saya punya teman banyak bule, kita tuh semua store di Sydney itu tutup jam 5. Setelah itu yang buka cuman pub minum bir gitu ya, minum wine gitu ya, makan, dan biasanya kalau buat cewek kita cuman bayar cepeceng, free flow. Wah, nice banget tuh hidup saya gitu ya. Saya punya satu pilihan untuk hidup nggak bener waktu saya kuliah. Kenapa? Free gitu ya. Terus waktu itu saya belum bertobat gitu ya, belum bertobat bener-bener gitu ya. Tapi teman-teman, dikatakan oleh Petrus, kalau kita jadi pendatang, kalau kita jadi perantau, kemanapun, you have to have a purpose. Kamu harus punya tujuan, ngapain? Kamu udah di situ. Saya datang ke Sydney waktu itu sekolah, kuliah. Tujuan saya beresin kuliah saya, balik lagi ke Indo. Karena Tuhan tidak pernah menitipkan kepada saya untuk tinggal di luar selain di Indonesia. Tempat pelayanan saya adalah Indonesia. Jadi saya punya tujuan, teman-teman, setahun saya di sana beresin kuliah dengan segala ups and downs and shake-nya gitu ya. Balik ke Indo dan saya tahu itulah tujuan saya, dapat pengalaman, dapat pembelajaran sebanyak-banyaknya, and I go back to Indonesia, dan saya balik ke Indonesia. Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga semua harus punya satu hal yang namanya tujuan sebagai pendatang. Filipi 3 ayat 20 tuh bilang kewarganegaraan kita tuh warga negara surga. Ada amin Bapak Ibu, atau ada yang mau ke neraka? Boleh daftar nanti ke Pak Roni ya. Oh bukan, maksudnya bukan itu. Kita semua adalah warga negara surga, amin Bapak Ibu. Tapi pertanyaannya nanti kalau udah beres dan Tuhan meminta kita untuk datang ke muka bumi ini untuk satu tujuan. Ya, Roma menuliskan bahwa tujuan kita, Kisah Para Rasul memberikan kita satu gambaran kenapa kita tuh nggak di surga. Kalau misalnya kita warga negara surga, di surga aja kalau gitu. Tapi enggak, Kisah Para Rasul bilang, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 tuh bilang, kita semua kenapa nggak di surga? Karena kita punya satu tujuan besar, misi Allah di muka bumi ini untuk jadi saksi. Semua bilang saksi. Saksi. Jadi saksinya Tuhan Bapak Ibu sekalian. Nah pertanyaan saya lagi, jadi saksinya seperti apa? Jadi saksinya Tuhan yang kayak apa? Apakah harus jadi saksinya Tuhan, jadi hamba Tuhan seperti saya gitu ya? Enggak. Atau harus jadi worship leader kayak Willy, Vina, Nadia dan teman-teman? Enggak juga. Ternyata Petrus ayat 11-12 bilang, kalau kamu mau jadi saksinya Tuhan, yang pertama adalah punya tujuan dan punya hidup yang benar. Punya hidup yang baik. Punya hidup yang baik. Saya percaya kita semuanya di sini tahu sekali, udah sering kali, mungkin ada yang dari sekolah minggu bahkan di anugerah gitu ya, atau jadi sekolah minggu dan sekarang udah berpuluh-puluh tahun tahu tujuan hidup kita di muka bumi ini apa Bapak Ibu sekalian? Memuliakan Tuhan. Yes. Tujuan kita di muka bumi cuma memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukan cuma sekedar nyanyi, puji-pujian gitu, enggak. Bapak Ibu, saya tahu banget, percaya banget, Bapak Ibu ngerti banget memuliakan Tuhan melalui profesi kita. Apapun di sini, ada businessman, ya, ada pedagang, ada yang kuliahan, ada yang sekolah mungkin gitu Bapak Ibu ya. Tujuannya kita di muka bumi ini memuliakan Tuhan dengan apapun profesi kita.
Dah, makanya Bapak Ibu kalau kita nggak punya tujuan, kebayang berantakannya hidup kita. Udah mah pendatang, udah mah perantau, udah mah minoritas, teboga tujuan. Rek naon hirup gitu kan, kalau bahasa Sundanya gitu ya. Buat apa hidup Bapak Ibu? Jadi Petrus di sini berkata bahwa kamu sekarang di luar nih ya, jadi diaspora dan sebagainya. Ingat, kamu di diaspora harus punya tujuan. Hiduplah yang benar. Kalau dunia ini bilang, ikutilah keinginanmu. Do whatever you want. No. Tuhan bilang, ikutlah aku. Ikutlah aku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hidup enggak untuk menyenangkan dunia ini. Ada amin Bapak Ibu? Tapi kita hidup untuk menyenangkan Tuhan. Sekarang mari kita cek, apakah hidup kita juga bersih, jujur gitu ya, baik saja dan jadi teladan untuk orang-orang lain. Orang lain melihat Tuhan dalam hidup kita. Tapi Petrus nggak berhenti di situ. Petrus nggak cuma bilang hati-hati, jangan terjebak dengan keinginan-keinginan daging di dunia ini. Enggak itu saja. Saya nggak akan mengungkapkan semua dosa-dosa manusia saat ini, Bapak Ibu yang tahu apa dosa-dosa Bapak Ibu sekalian. Tapi yang kedua, Petrus tuh menarik sekali, dia bilang bahwa menundukkan diri itu adalah kesaksianmu. Menundukkan diri adalah kesaksianmu. 1 Petrus 2 ayat 13 berkata seperti, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Sekali lagi ya, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia. Petrus mengingatkan kita semua, pengikut Yesus itu enggak usah ngomongin kuasa itu, jadi saksi itu menyembuhkan lah. Kalau itu mungkin ada beberapa orang yang dikasih kuasa untuk itu ya. Menyembuhkan, mendoakan kuat dan sebagainya, it's good. Tapi Petrus berkata di sini, kalau kamu mau jadi saksi, tunduk sama otoritas. Pertanyaan saya pagi ini Bapak Ibu sekalian, siapa otoritas kita? Ya, pemerintah, of course. Pemerintah kita. Ya, jadilah saksi-saksi Tuhan yang ikut semua aturan-aturan pemerintah gitu ya. Saya harus apply visa ke Amerika. Susah banget gitu ya. Thanks Trump ya, whatever you do gitu sekarang ini ya. Susah sekali untuk bikin visa J1 tuh sekarang sangat dipersulit, apalagi ke Eropa juga sangat sulit. Tapi ya ikut gitu ya, karena itu yang kita perlu tahu bahwa ikut. Tapi nggak cuma pemerintah, bukan Bapak Ibu, siapa otoritas di atas kita? Kalau di gereja, gembala kita, ya, hamba Tuhan. Kalau di tempat kerja, bos, Bapak Ibu, ya, atasan kita, gitu ya. Kadang-kadang kan, aduh bos kita itu, gitu ya, kok ada Tuhan menciptakan orang seperti dia, gitu ya. Mungkin gitu ya. Tapi dikatakan tunduklah, karena itu bagian dari kesaksian hidup kita. Di rumah, ini yang masih muda-muda, siapa otoritas kita kalau di rumah? Papa, mama gitu ya. Mau sesulit apapun mereka adalah papa mama kita. Bapak Ibu, saya waktu mempersiapkan ini teringat satu cerita tentang Daniel. Daniel Bapak Ibu di Babel, dia di pembuangan di Babel gitu ya. Daniel dipilih jadi tawanan, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia very smart. Dia seorang yang sangat smart, sangat pintar, punya kualitas yang sangat baik gitu ya. Dia kuat, penuh hikmat gitu ya. Kalau saya jadi Daniel datang ke pembuangan pasti bete, pasti males banget gitu ya. Aduh, masa aku harus berbakti sama raja yang menawan saya. Tapi Bapak Ibu mari kita lihat, mengingat kembali cerita Daniel. Dia tunduk pada sistem pemerintahan 4 raja. Nebukadnezar, Belsyazar, Darius, Koresh gitu ya. Dia tunduk dan Bapak Ibu kalau kita ingatkan ya dia ditawan gitu ya. Masuk gua singa gitu ya. Teman-temannya yang lain masuk ke tempat pembakaran masuk gitu ya. Tapi intinya apa Bapak Ibu? Dia tunduk sama aturan. Tapi disitulah Tuhan bekerja. Tuhan pakai dia untuk jadi berkat. Sampai kalau kita tahu di Daniel 2, Nebukadnezar tuh bilang apa? Aku percaya Allahmu Allah yang besar. Walaupun kita nggak pernah tahu apakah Nebukadnezar bertobat atau enggak ya Bapak Ibu ya. Tapi dari mulutnya dia keluar, gua tahu Daniel, Allahmu tuh Allah yang besar. Saat kita tunduk sama otoritas, ternyata orang lihat bukan kitanya yang hebat,
Tuhannya yang hebat. Ada amin Bapak Ibu. Ya, mari kita lihat juga seperti itu. Kita bukan hanya Bapak Ibu sebagai pendatang, kita ini di muka bumi ini adalah pembuangannya kita gitu. This is our exile, ini pembuangannya kita. Jadi kita tetap harus respect, hormat terhadap semua aturan yang ada. Dan di tengah budaya kita yang memberontak, gitu ya, di budaya kita yang penuh dengan perbedaan dan sebagainya, Tuhan tetap panggil kita untuk jadi berbeda. Tetap taat, tetap tunduk, tetap hormat, bukan karena kita lemah. Sekali lagi ya, kita tunduk gitu ya, bukan juga karena kita ngerasa udah kita jilat aja dia gitu. Enggak Bapak Ibu. Kita tunduk karena ini adalah perintah, submit gitu ya, dan tetap hiduplah baik. Kenapa? Karena saat kita submit, tunduk, lakuin semua aturan yang ada, orang-orang gak akan pernah bisa ngelihat celah untuk menjatuhkan kita. Ya. Saya percaya ini gak mudah gitu ya. Karena saya juga waktu saya kerja di sebuah international school dan sebagainya, mereka gak percaya Tuhan gitu ya, banyak yang agnostik dan sebagainya. Mereka selalu berusaha bilang, udahlah Pau, jangan terlalu rohani gitu ya. Udahlah Pau, cheating gitu ya sedikit dan sebagainya. Oke, saya bilang enggak, saya bilang. Benar. Satu hari ada audit gitu ya, semuanya kena gitu ya, cuma saya dan beberapa teman yang saya bilang enggak. Harus ikutin aturan dan sebagainya, kita bebas gitu ya dari auditor sekolah waktu itu. Tapi teman-teman mari kita lihat Roma 12 ayat 1 sampai 2, nulis tuh kayak enggak, ini ya saya enggak tulis di screen saya, tapi Roma 12 ayat 1 tuh bilang, tidak ada pemerintah atau tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Tidak ada otoritas yang tidak berasal dari Allah. Kalau sekarang Bapak Ibu ada di dalam satu company, ada dalam satu perusahaan bekerja, bosmu itu dipilih oleh Allah. Ada amin Bapak Ibu? Sekarang kalau teman-teman yang kuliah gitu ya, yang sekolah, kepala sekolahmu, ketuamu, rektormu, itu juga dipilih oleh Allah. Sekarang kita ada di rumah, ada di gereja dulu deh ya, di gereja dulu. Gembalamu Pak Ceng Lison, gembalamu di sini Pak Roni, itu juga dipilih oleh Allah. Di rumah papa mama kita, itu dipilih oleh Allah. Jadi tidak ada satu alasan pun untuk kita nggak respect atau hormat sama mereka. Karena itu bentuk dari kesaksian kita. Lalu yang ketiga, ya udah tahu oke. Saya pendatang, saya tahu saya perantau, saya harus tunduk dalam otoritas, nggak cuma pemerintah tapi otoritas di atas saya siapapun mereka. Yang ketiga Paulus bilang, kita ini memang pendatang, kita ini perantau, tapi kita merdeka. Kita ini adalah orang-orang yang dimerdekakan gitu ya. Kalau ayat 16, hiduplah jadi sebagai orang yang merdeka. Jadi orang Kristen memang banyak sekali do's and don'ts-nya gitu ya, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi ini kita baru beres merayakan Paskah ya. Darah Yesus, pengorbanan Yesus memerdekakan kita. So we are free, kita bebas. Tapi, nah ini dia ya, bebasnya seperti apa? Teman-teman, Bapak Ibu sekalian, nggak terakhir lah ya, berapa tahun belakangan ini saya sering banget traveling. Ya sering banget traveling, lalu setiap kali traveling, apalagi kalau yang long haul gitu ya, long haul yang panjang, boleh diklik. Ini error ya, oke. Boleh kalau misalnya perjalanannya panjang dan sebagainya, saya selalu pakai lounge untuk makan, minum gitu ya. Terus satu hari saya pergi sama teman saya yang dia biasanya itu pakai business class dan sebagainya. Terus dia bilang, "Pau, ke lounge yuk." "Iya, oke, gue udah punya pas." "Enggak, sekarang kita perginya ke yang business executive lounge." Gitu ya. Wih, kesempatan nih coy gitu yang makan enak gitu ya. Waktu itu kita transit ke satu kota, lounge-nya the best. Ini bukan yang ini karena saya nggak sempat foto-foto ya, tapi saya ambil super huge gitu ya. Ada 120 jenis makanan dan minuman, ada tempat tidur gitu, ada tempat mandi dan sebagainya. 2 hours free gitu ya, free flow. Ada yang datang mbak-mbak. "Permisi, mau dipijit?" Wah, dapat pijit juga. "Iya, free 15 menit. Gitu ya. Saya pakai semuanya. Terus saya bilang, "Mbak, enak banget nih," gitu ya. Pakai bahasa Inggris ya, nggak pakai bahasa Sunda ya. 15 menit, boleh nggak tambah 30 menit? "Oh enggak Bu, batasnya 15 menit. Pedit, cek saya teh gitu ya. Terus saya berusaha makan, saya inget banget ada abalone. Itu kan mahal ya, abalone ya. Terus saya makan, saya ambil 1-2, teman saya bilang, "Pau, ingat,
lu makan abalon, setelah ini masih ada 7 jam perjalanan, lu mau mencret-mencret. Bener juga ya, gitu ya, saya tahan. Terus saya ngeliat banyak wine gitu ya. Terus dia bilang, ingat mata Tuhan melihat apa yang kau perbuat, gitu ya, kata teman saya. Gitu ya, lu bisa minum semuanya, lu mau mabok di pesawat gitu, lu mau muntah, bener gitu ya. Saya tahan dan sebagainya. Saya pikir-pikir, enggak kadang-kadang kemerdekaan atau free itu juga perlu ada batasnya, bener gak sih Bapak Ibu? Gitu ya. Saya batasi makan saya dan sebagainya. We are all VVIP, tapi perlu ada batasnya dan tahu diri. Cuma ada 2 jam, ya udah saya batasin makan dan sebagainya, but I really enjoy the time. Sama juga bukan dengan Bapak Ibu, dengan kita semuanya. Kita dikasih VVIP. Kita semua dikasih satu statement, you are all forgiven. Aku kasih semuanya darah Yesus nih semuanya, you are all free. Terus Bapak Ibu bisa bilang, yes karena gue free, gue udah diselamatkan, besok gue berdosa lagi aja gitu ya. Gue besok nonton film yang gak jelas lagi aja. Besok gue tetap hidup sama selingkuhan gue gitu ya kalau bahasanya gitu ya. Ekstrim, saya bilang ekstrim gitu ya. Pokoknya kan udah diselamatkan, darah Yesus sudah menyucikan, udah dipulihkan, udah diampuni semua dosa-dosa kita, so besok kita berdosa lagi aja gitu ya. Tidak semudah itu Ferguson. Ya, karena Tuhan bilang apa? Yes, bebas dari dosa, tapi segala sesuatunya harus kita pertanggungjawabkan. Dan Petrus bilang, hiduplah sebagai orang merdeka untuk melakukan sesuatu yang benar di mata Tuhan, yang baik, jangan menyalahgunakannya atau bahkan jangan menyelubungi kejahatan-kejahatan kita. Intinya apa Bapak Ibu? Kita dikasih kebebasan untuk kita bisa melayani. Kita dikasih kebebasan untuk bisa melayani. Kita dikasih grace, kita dikasih karunia, kita udah hidup baik ya. Saya percaya kita di sini muka-mukanya muka-muka yang sehat, muka-muka yang senang gitu ya, muka-muka yang menderita gitu ya. Saya melihat di sini muka-muka yang baik. Kita tahu kita dapat kehidupan yang baik. So this is time for us to share. Melayani. Bukan melayani di stage aja Bapak Ibu. Mari kita pikirkan, apakah mungkin hal-hal yang kecil yang bisa kita layani di rumah kita, pembantu kita mungkin yang harus kita layani, ya keluarga kita yang belum percaya mungkin yang harus kita layani, orang-orang di kantor kita gitu yang nyebelin bahkan sekalipun mungkin mereka yang perlu kita layani, teman-teman di kampus, teman-teman di sekolah, dimanapun orang-orang yang Tuhan titipkan. Satu quotes yang saya buat selama persiapan ini. Kita dikasih kekuatan bukan buat menguasai, tapi untuk melayani. Ada amin Bapak Ibu? Ada amin? Ya, kita dikasih berkat, kita dikasih kuasa, kita dikasih sesuatu yang besar, bahkan disebut sebagai pengampunan. Bukan buat kita jadi leha-leha, take it for granted. Kita orang Kristen bebas. Enggak Bapak Ibu. But this is a time for us to serve others. Ini waktunya kita untuk melayani. Gak usah berpikir melayani harus selalu hari Minggu ya Bapak Ibu. Buat saya secara pribadi melayani yang paling besar adalah sehari-hari. Teman kita yang belum percaya, teman kita yang nyebelin, bawahan kita mungkin yang sulit, atasan kita mungkin yang sulit. Ya, melayani sehari-hari. Bahkan mungkin yang paling tepat saya akan bilang melayani orang yang paling dekat terlebih dahulu. Dan Petrus bilang kepada seluruh murid-murid, Yesus bilang layani. Karena itulah kesaksian hidupmu. Melayani Bapak Ibu bukan cuma sekedar, kadang-kadang kita berpikir, oh kayaknya ini karena murid Yesus, murid-murid Petrus melayaninya dengan kasih mujizat gitu ya. Bikin mujizat, bikin apa enggak. Ternyata Petrus bilang itu tuh bonus kalau kita bisa memberikan mujizat. Tapi lebih dari itu keseharianmu, ya perkataanmu, perbuatanmu, sikap, tingkah lakumu. Jadi saksi atau tidak. Waktu saya persiapan ini satu reminder besar juga buat saya Bapak Ibu. Saya sebagai pendidik, saya sebagai dosen, saya sekarang ini melayani di Sekolah Tinggi Teologi Bandung. Sebagai dosen, sebagai seorang hamba Tuhan. Apa yang saya lakukan, yang saya omongkan di stage ini, saya lakuin juga gak di rumah. Ya Bapak Ibu bisa tes lah ya, bisa cek koko cici saya, ada di sebelah tuh. Ya, koko cici saya yang tinggal serumah, saya kadang suka tanya, Ci kok
Gue nyebelin gak sih? Ya kadang dia bilang gitu ya. Tapi yang paling penting, apakah orang di luar sana, di keluarga kita, di orang terdekat kita, melihat Tuhan gak dalam hidup kita? Itu yang paling penting. Jadi kesaksian. Jadi kesaksian. Sebagai murid Tuhan kita perlu banyak kesaksian dalam hidup kita sehari-hari. Hari ini biarlah kita tetap punya kuasa hidup dalam kemerdekaan. Kemerdekaan untuk apa? Melayani dalam kuasa dan kasih. Punya tujuan hidup, punya tujuan yang penuh dengan kuasa, kasih dampak di rumah kita, di sekolah, tempat kerja dan lain-lain. Kuasa untuk berhikmat, memberkati melalui perkataan, perbuatan, sikap, bahkan tulisan-tulisan kita di media sosial. Ya, itu juga penting tuh saat ini. So, apakah teman-teman, Bapak Ibu sekalian percaya ada kuasa melalui perkataan kita, ada kuasa melalui perbuatan kita, ada kuasa melalui sikap tingkah laku kita. Percaya nggak Bapak Ibu? Kalau nggak percaya, sia-sialah khotbah saya hari ini. Tapi kalau kita percaya, yes, saya murid Tuhan dan saya punya kuasa. Disitulah Tuhan bekerja. Tuhan bekerja yang akan bantu kita semuanya jadi saksi-saksi. Ingat Bapak Ibu, Tuhan bilang jadilah saksi dari Samaria sampai ke ujung bumi. Saya artikan Samaria ini ya yang paling dekat, keluarga kita. Dan sampai ke ujung bumi. Ya. Mari kita ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Mari kita ambil waktu untuk berdoa. Katakan sama Tuhan, Tuhan apa tujuan hidupku? Kalau ada yang sudah punya tujuan hidup, doakan tujuan hidup itu. Tapi biarlah pagi ini juga mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan aku mau hidup jadi saksi-saksinya Tuhan. Yang penuh kuasa dan juga penuh dengan kasih. Mari ambil waktu sejenak Bapak Ibu. Take this time. Yes Lord. Kami percaya Tuhan. Kau Allah yang penuh kuasa dan kuasa itu kau berikan kepada kami. Kami sebagai pendatang, kami sebagai perantau di dunia ini, di bumi ini. Biarlah kami jadi saksi-Mu Tuhan. Taat kepada otoritas, melayani-Mu seumur hidup kami.